Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fitri Briana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan. Baiklah, sebelum kita membahas keamanan jaringan, mungkin kalian semua pernah mendengar apa itu keamanan. Keamanan itu adalah suatu cara untuk melindungi sesuatu dari ancaman. Contohnya saja bila kita ingin mengamankan motor kita. Dengan adanya kunci, kita akan sedikit terhindar dari ancaman, pencurian, ataupun yang lainnya. Bila kita tidak mempunyai kunci, dengan mudah orang lain bisa mengambil motor kita. Tetapi masih ada juga yang bisa mengambil motor kita tanpa menggunakan kunci yang ada pada kita. Lalu selanjutnya contohnya saja rumah. Bila rumah tidak menggunakan pengaman seperti pintu ataupun pagar, mungkin orang lain bisa masuk dengan mudah masuk ke dalam rumah kita tanpa seizin kita. Baiklah, setelah kita membahas sedikit tentang keamanan, maka saya akan libatkan keamanan pada jaringan. Keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan, agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan tersebut. Lalu keamanan jaringan. Keamanan jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitoring akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan yang berpengalaman agar tidak mudah dibobol oleh orang lain. Ada dua elemen utama pembentukan keamanan jaringan. Yang pertama itu adalah tembok pengaman. Tembok pengaman baik secara fisik ataupun perangkat lunak yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan dan orang-orang yang berbuat jahat. Yang kedua, rencana pengaman yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak dapat ditembus dari luar. Lalu selanjutnya, segi-segi keamanan didefinisikan dari kelima poin, yaitu 1. Confidentiality, artinya mensyaratkan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang kedua adalah integrity, mensyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang ketiga itu adalah availability, artinya mensyaratkan bahwa informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Yang keempat adalah authentication, maksudnya di sini mensyaratkan bahwa bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu atau direkayasa. Yang kelima adalah non-repudiation, maksudnya mensyaratkan bahwa baik pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dalam penerima pesan. Selanjutnya itu adalah serangan atau gangguan terhadap keamanan dapat dikategorikan dalam 4 kategori utama. Yang pertama adalah interruption. Interruption adalah suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya adalah perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras ataupun saluran jaringan. Yang kedua adalah interruption, adalah suatu pihak yang tidak memiliki wewenang mendapat akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud berupa orang, sistem operasi, program, atau sistem yang lainnya. Contohnya adalah penyadap terhadap data dalam suatu jaringan. Yang ketiga adalah modification, adalah suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Contohnya adalah perubahan pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan.
Nomor 4, fabrication adalah suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya adalah pengirim pesan palsu kepada orang lain. Ada beberapa prinsip yang perlu dihindari dalam menangani masalah keamanan, yaitu diam dan semuanya akan baik-baik saja, sembunyi dan mereka tidak dapat menemukan Anda, teknologi yang digunakan kompleks atau rumit, artinya akan aman. Definisi keamanan jaringan adalah agar resource digunakan sebagaimana mestinya oleh pemakai yang berhak. Keamanan jaringan komputer sendiri sering dipandang sebagai hasil dari beberapa faktor. Faktor ini bervariasi tergantung pada bahan dasarnya. Tapi secara normal setidaknya beberapa hal bahwa diikut sertakan. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan, di mana kita ataupun orang mengamankan rahasianya sendiri sehingga terlindung daripada orang lain. Yang kedua, integrity atau integritas, dan yang terakhir ada availability atau ketersediaan. Keamanan jaringan juga memiliki faktor-faktor yang membuat suatu jaringan beresiko untuk kehilangan data. Beberapa faktor penyebab resiko dalam jaringan komputer sebagai berikut. Yang pertama adalah kelemahan manusia atau human error. Maksudnya di sini kelemahan manusia. Bila kita mempunyai suatu jaringan atau suatu sistem yang sangat privasi untuk kita sendiri ataupun suatu perusahaan. Tetapi bila kita tidak mengamankannya daripada diri kita sendiri, kita memberitahu semua orang tentang keamanan ataupun privasi yang kita miliki dan semua orang akan mengetahuinya, itu percuma karena itu bukan yang namanya keamanan, tapi itu yang namanya publik, ataupun kita sebarkan dengan semua hal tentang keamanan privasi diri kita yang akan membuat kita tidak memiliki privasi lagi. Yang kedua, kelemahan perangkat keras komputer. Di sini bila kita mempunyai suatu keamanan jaringan, di mana keamanan jaringan harus didukung dengan perangkat keras yang memiliki spek tinggi, sehingga pada saat keamanan jaringan berlangsung, keamanan akan menjadi keamanan yang kuat dan tidak mudah dibobol oleh orang lain, terutama oleh cracker ataupun hacker. Yang ketiga adalah kelemahan sistem operasi, di mana sistem operasi sangat diperlukan dalam keamanan jaringan. Bila sistem kita error atau mengalami kerusakan, maka secara otomatis sistem keamanan kita akan rusak juga. Mungkin data kita tidak semuanya hilang, tapi ada mungkin sedikit yang hilang atau rusak. Maka di sini kita akan menimbulkan beberapa kerugian terhadap privasi keamanan jaringan kita. Yang terakhir adalah sistem jaringan komunikasi, di mana pada saat sistem keamanan jaringan tersebut lambat untuk mengirimkan pesan ataupun mengirimkan sesuatu, maka akan mendapat kerugian. Contohnya saja, bila bank memiliki suatu jaringan yang lambat, maka pada saat pengiriman uang dari satu ke lainnya akan mengalami waktu yang lama, sehingga akan membuat proses menjadi lambat. Lalu selanjutnya ancaman jaringan komputer yang berupa dari fisik. Ya, satu itu pencurian perangkat komputer atau perangkat jaringan. Yang kedua, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Yang ketiga itu wireping. Yang keempat itu bencana alam. Lalu logik. Yang pertama, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi yang contohnya seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, virus. Virus ini sangat berbahaya sekali pada sistem operasi kita, di mana virus akan bisa merusak sistem dan kita harus menginstal ulang. Memang banyak antivirus sekarang, tetapi antivirus juga tidak terlalu membersihkan virus daripada virus yang lainnya.
Kita harus menjaga komputer kita dari virus-virus. Dengan adanya keamanan jaringan, mungkin virus-virus kita akan hilang. Lalu sniffing. Salah satu ancaman keamanan jaringan adalah hacker dan cracker. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hacker dan cracker. Hacker adalah orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Tetapi hacker tidak merusak sistem. Dan cracker adalah orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud yang jahat. Muncul karena sifat manusia yang selalu ingin membangun, salah satunya merusak. Di sini saya berbicara tentang hacker dan cracker. Hacker dan cracker itu sebenarnya sama saja, tetapi membedakannya hanya hacker tidak akan merusak data ataupun sistem, tapi cracker akan merusak dan menyadap ataupun menggantikannya. Lalu saya akan berbicara tentang hal negatif dari sistem keamanan. Yang pertama itu lambat. Mengapa lambat? Karena di setiap proses keamanan memerlukan waktu yang lama. Contohnya, bila kita ingin mengamankan rumah, kita harus membeli alat seperti pagar, pintu, ataupun CCTV, dan memerlukan waktu yang lama. Dan bekerjanya pun lambat. Yang kedua, rumit. Contohnya, bila kita ingin mengamankan komputer kita dari orang lain, kita akan memberikan komputer kita password, di mana kita akan konfigurasi password. Setelah itu kita matikan komputer, kita hidupkan lagi. Di setiap kita menghidupkan, kita harus login, lalu login lagi, masukkan password. Maka di situ akan memerlukan waktu yang lama dan rumit. Yang ketiga, mahal. Iyalah, mahal, namanya keamanan. Di setiap keamanan juga memerlukan uang yang tidak sedikit. Contohnya saja, bila kita ingin mengamankan rumah kita dari maling, kita harus membayar satpam. Satpam memerlukan uang, dan uang yang kita berikan sebagai gajinya. Lalu contohnya lagi seperti CCTV, di mana CCTV kita harus membeli alat, lalu kita membayar seseorang untuk memasangkan CCTV tersebut, dan memerlukan waktu yang lama, rumit, dan mahal. Yang keempat, harus diperbarui. Contohnya saja antivirus. Bila antivirus tidak selalu diperbarui, maka akan percuma. Virus tidak akan hilang, tapi malah akan bertambah. Yang kelima itu butuh waktu. Setiap yang namanya proses pasti membutuhkan waktu yang lama. Contohnya saja pemasangan dalam pagar, pintu, memerlukan waktu yang lama dan tidak sebentar. Lalu adanya penyesuaian, di mana kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan dengan apa yang kita lakukan. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah ataupun tidak sesuai dengan kalian. Semoga video tersebut bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.